Masalah Muktamar 10 di Praia. Tahun 1998. Umur saya waktu itu sekitar 34. Sebenarnya tidak lagi kita bicara masalah sekarang ini ya. Tidak lagi kita bicara kepemilikan perempuan. Karena sudah tuntas itu pada saat muktamar. Sebelum diketoprakkan, sebelum pemilihan, seperti biasa ketika terjadi muktamar, musyawarah, musda, muswil, banyak apa istilahnya ya, saran, usul, pendapat, antara lain yang muncul pada waktu itu masalah kepemimpinan perempuan. Karena pihak Maksum Ahmad sudah merasa ya belum bertarung sudah merasa keok gitu. Dia inginkan supaya tidak umirahanun tandingannya, sehingga dimunculkanlah isu bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi pada saat itu juga, pada saat mengesahkan tatibnya, diketok palu bahwa perempuan itu sudah boleh menjadi pimpinan, sehingga muncullah beliau sebagai calon. Maksum Ahmad sebagai calon juga yang menjadi pimpinan rapat, pimpinan sidang waktu itu, mengetok palu mengesahkan pengurus besar terpilih adalah Umi Hajah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid. Kemudian meninggalkan tempat izin untuk dilanjutkan sidang itu oleh yang lain. Dia keluar bersama rombongan. Saya tidak menyaksikan itu, tapi ada di antara musyawirin yang melihat sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Kurang lebih seperti ini ruang sidang waktu itu. Ada pintu di sebelah kiri. Ada pintu di sebelah kiri, langsung di sini. Ketika Maksum Ahmad keluar, almarhum itu, dan rombongan lewat sana sebagian, ada yang melihat Bapak Maulana Syekh berdiri di atas pintu itu, marah dengan sikap Maksum Ahmad ini. Antegetok si tongkat, aduh Bapak Maulana Syekh. Muktamar selesai dan mereka terima dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalil dari kita. Antara lain yang diminta untuk maju menyampaikan hukum perempuan menjadi pemimpin organisasi dan guru hilmi.
dengan dalil-dalil ayat Al-Quran dan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya. Kemudian kalau memang seperti itu, ya ACC boleh perempuan menjadi pimpinan organisasi. Selesai itu, pengurus daerah waktu itu, pengurus daerah ini Lombok Tengah, yang ikut menjadi tim formatur, lalu Samsir di rumahnya Pak Samsir rapat formatur, dan usul dari beliau agar beliaulah yang menjadi sekjen PBNB. Tidak diterima oleh formatur, lagi-lagi beliau meninggalkan tempat. Selesai sebenarnya Muktamar 10 itu. Tidak ada masalah, tidak ada miss-nya. Dalam sejarah hijrah Nabi ke Madinah, yang kita pahami, yang lazim kita pahami adalah bahwa Rasulullah bersama sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi sesungguhnya bukan. Rasulullah hujira, bahasa Arabnya, bahasa kitabnya hujira, artinya dipaksakan untuk berhijrah. Kembali ke 11 tahun, 12 tahun ke belakang sebelum hijrah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu-wahyu pertama dan gelisah, Sayyidah Khadijah, istri tersayang beliau, mengajak beliau diskusi sama paman dari Khadijah namanya Waraqah ibn Naufal. Konon Waraqah ini punya background, punya latar belakang, punya ilmu tentang agama, tentang keagamaan. Oh, ini hadza huwa an-namus alladzi nazala ala Musa basir. Ini wahyu yang turun kepada Musa. Anda ini selamat jadi nabi. Tinggi sekali saya bisa mendampingi Anda. Ingin sekali saya ditakdirkan oleh Allah SWT untuk mendampingi Anda ketika Anda diusir oleh kaumnya. Ini Waraqah bin Naufal bilang. Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum, apakah saya akan diusir dari daerah sini, dari Mekah ini? Oh iya, itu memang perjalanan para nabi. Jadi nabi itu diusir. Kalau kita kembali ambil benangan tahun 1998 itu, yang masyayikh paling cerebeh ikut mengalami itu, merasakan, menyaksikan, mendengarkan. Kita sebenarnya tidak hijrah. Berbulan-bulan kita bertahan di Pancor itu. Yang ingat Tegur Habib itu mempengaruhi tiang, mempengaruhi yang lain juga. Kita bertahan saja. Iya, oh iya, kita bertahan. Kan kita ini dalam keadaan benar ya. Kita pertahankan Pancor ini, kita pertahankan ilmu itu di sini.
Kita tambah lagi 1 minggu, bertambah lagi 2 minggu, bertambah lagi sampai 3 bulan kita bertahan itu. Tapi dari waktu ke waktu intimidasi semakin banyak. Awalnya dengan kata-kata saja. Umi Rawon datang untuk mahat. Tuan Guru, hati-hati kata-katanya yang kemarin itu. Tuan Guru, ini awas sepe, maksud. Yang saksikan itu diancam. Setelah itu masih kita bertahan di Pancor. Tapi anak kita diusir, anak kita diintimidasi. Yang selama 8 kali Jumat diutus oleh Ummuna waktu itu. Pokok congok-congok oleh Abror di kita. Karena sebelumnya Guru Abdurrahim tapi sudah gawat, terlalu gawat waktu itu. Abdurrahim harus dibunuh. Pianglah kesuruh bikin. Cerita-cerita aku juga ngaji waktu itu. Pokok toko lah congok seberak itu. 8 Jumat. Ingat di Pak Sulhi jadi menjemput di Perayu. Jauh kelewang. Pak Sulhi gitu. Masih kita bertahan. Yang lihat di kan hadap timur terus dan di sana itu mualimat ya. Kita urun dengan semacam ruang itu. Ini doang zikan. Oh, diyu nih. Ada yang bayar tanah pada kuning. Sampai 8 Jumat kita dulu. Sampai Jumat yang ke-9-nya hari Rabu atau hari Kamis kita tunggu Ruslan. Datang ke perayaan. Bibi maju lalu Tuan Guru bahasa. Jumat yang besok ini harus kamu tidak boleh ke sana karena saya sudah dengar langsung dari orang-orang Pancor. Siapapun yang datang hari itu akan diusir. Anjing, tiang izin dari Ummuna. Ayo suruh Tuan Guru Hilmi menujak bahasa. Tuan Guru Hilmi lebar ni ke Jumat. Baru congok tinggi ni ke Assalamualaikum. Mau datang kan orang kenal itu. Jompak pilih jemuru di kuning. Silat Tuan Guru. Giliran Umrohon ulik oh ternyata benar. Setelah itu baru kita ya bohongan. Tidak hijrah ke Kalijaga sebenarnya. Sudahlah, tidak. Yang tidak mau menceritakan hal seperti ini sebenarnya. Tapi pemuda sebagai penerus itu harus tahu. Sejarah itu harus diketahui. Bukan untuk kita balas dendam, bukan untuk kita bermusuhan, tidak. Tapi untuk mengetahui pahit manisnya hidup ini dan mana yang baik kita pelajari dan kita lanjutkan, mana yang menjadi hal yang tidak baik ya kita hindari dan kita berusaha untuk tidak terulang lagi. Itu sebenarnya. Kenapa tidak tinggal langsung di Kalijaga? Pada dasarnya ya kita ke Kalijaga itu untuk menghindar sedikit, untuk kita kembali ke tempat kita. Tapi Kalijaga niki bagaimanapun orang baik. Tapi ini kan organisasi, pusat organisasi yang harus punya tempat. Maka ketika kita di Kalijaga niki terus kita berusaha untuk mencari tempat berteduh, tempat aman, supaya jangan nanti di akhirat kelak kita tidak bisa menjawab. Allah SWT atau Al-Maghfirah Bapak Maulana kembali dijaga MW begitu ketu, nggak bisa kita berkembang di sana.
Jangan sampai Allah SWT mengeluarkan alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Jadi tempat yang sulit itu harus kita hindari ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Itulah dari pendapat-pendapat dari Masyayikh Maha, dari tokoh-tokoh kita, bahwa Anjani itu tempat yang paling aman sementara kita kembali ke rumah kita di Pancor. Bukan artinya untuk harus kita memaksakan diri, bukan harus berperang, tidak. Tapi ilmu ini harus diselamatkan di tempat yang aman. Anjanilah tempat yang aman untuk sementara, makanya kita membangun. Ya alhamdulillah, berkat itu ini tetap aman dan terjaga sampai sekarang. Dan alhamdulillah RW sudah kembali satu, bukannya dua, bukannya perlu. Itu kurang lebih perjalanan berpindah kita ke sementara ke Kalijaga dan ke Anjani itu.